Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Kita awali dari definisi himpunan dulu. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda yang didefinisikan atau dinyatakan dengan jelas. Contohnya, manakah pernyataan berikut yang dinyatakan dengan jelas? Himpunan K adalah himpunan bilangan besar. Nah, besar, apakah besar bisa didefinisikan dengan jelas? Yang kedua, himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Apakah sudah jelas? Yang ketiga, himpunan C adalah himpunan perempuan cantik. Nah, cantik itu seperti apa? Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat. Yang berikutnya, yang kelima, himpunan R adalah himpunan hewan berkaki 4. Yang keenam, himpunan D adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Kira-kira dari keenam itu mana yang dapat dinyatakan dengan jelas? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana? 2, 4, 5, dan 6. Nah, oke. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Jelas. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Jadi dapat dihimpun dengan jelas. Yang merupakan dapat dinyatakan dengan jelas berikutnya nomor 4, himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat dapat dinyatakan dengan jelas. Dimulai dengan negatif tak hingga, kemudian 0, kemudian positif, itu bilangan bulat. Kemudian contoh lagi yang kelima dapat dinyatakan dengan jelas, yaitu hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 kita dapat menyebutkan kambing, kerbau, sapi, itu hewan berkaki 4, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam juga begitu, himpunan huruf vokal dalam abjad. Kita bisa menyebutkan huruf vokal apa saja. A, I, U, E, U. Nah, yang dapat dinyatakan dengan jelas seperti ini dinamakan himpunan. Berarti yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas, contoh nomor 1, contoh nomor 3, itu tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Besar. Himpunan bilangan yang besar. Besar itu yang seperti apa? Apa angkanya yang besar atau tulisannya yang besar, belum jelas. Kemudian himpunan perempuan cantik. Nah, cantik itu seperti apa? Kriterianya relatif. Ya, jadi tidak jelas. Kalau tidak jelas seperti ini, maka ini bukan himpunan. Begitu ya, bisa dibedakan ya mana yang himpunan dan mana yang bukan. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah tentang cara menyatakan himpunan. Ada 4 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya, yang kedua dengan kalimat sehari-hari atau kata-kata, yang ketiga dengan diagram Venn, dan yang keempat dengan notasi pembentuk himpunan. Ambil satu contoh. Ada himpunan A yang anggotanya 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Ini dengan cara mendaftar anggotanya. Disebutkan anggotanya berapa saja. Kalau contoh ini dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita kalimatkan A adalah bilangan prima antara 20 dan 50. Itu kalimat sehari-hari. Kalau digambarkan pakai diagram Venn, maka huruf A-nya dituliskan, huruf A balok, kemudian buat lingkaran, kemudian anggotanya kita tuliskan di dalamnya dengan dikasih titik atau nokta.
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 kita sebutkan di dalamnya. Itu diagram Venn. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan, kita tulis huruf A besar, huruf A balok sama dengan kurung kurawal, X atau Y boleh, garis tegak ini membacanya sedemikian hingga, kemudian ini bilangan prima antara, berarti X-nya ditaruh tengah-tengah, X antara 20 dan 50. Nah, X antara 20 dan 50, X anggota bilangan prima. Itu ya, itu dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi ada 4 cara. Kita lanjutkan yang berikutnya. Contohnya. Contoh soal yang pertama, cara menyatakan himpunan dengan kalimat atau dengan kata-kata. A. Himpunan bilangan ganjil di antara 5 dan 18. Itu dengan kalimat. Himpunan bilangan ganjil di antara 5 dan 18. Kalau di daftar anggotanya jadi seperti apa? Nah, berarti disebutkan bilangan ganjil yang di antara 5 dan 18 berapa saja di daftar anggotanya di sini. Dengan dituliskan sama dengan kurung kurawal, kemudian dihubungkan dengan tanda koma-koma. 7, 9, 11, 13, 15, 17. Itu ya, di daftar anggotanya. Kalau dengan diagram Venn, gambar lingkaran. Nah, digambar anggotanya ditaruh di dalamnya. Nah, sekarang dengan notasi pembentuk himpunan. A sama dengan kurung kurawal, Y sedemikian hingga, karena di sini bilangan ganjil antara, maka taruh di tengah-tengah antara 5 dan 18. Y bilangan ganjil. Itu dengan notasi pembentuk himpunan. Bisa dipahami anak-anak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan berikutnya adalah keanggotaan himpunan. Anggota atau elemen suatu himpunan. Contohnya diketahui B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Maka 1 anggota dari B, ini lambang anggota, elemen atau anggota, ini lambangnya seperti ini. 1 anggota dari B. 2 juga anggota dari B. 3 juga anggota dari B. 4 juga anggota dari B. Kalau ada soal, apakah 5 anggota dari B? Bukan, karena tidak ada di dalam himpunan B. Itu adalah anggota. Masih terkait dengan itu, manakah yang benar dari pernyataan berikut? Nah, apakah 2 merupakan anggota dari B? Iya. Yang benar adalah 2 dan 4. Kalau 5 bukan anggota dari B karena tidak ada di himpunan B. Contoh yang kedua. Sebuah himpunan dituliskan dengan notasi C sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 11, X anggota bilangan prima. Maka kita sebutkan anggota bilangan prima yang kurang dari 11 itu berapa saja? Berapa saja yang anggota bilangan prima yang kurang dari 11? 1 prima tidak? Bukan. 2, 3, 5, 7, 9. Bukan prima. Nah, pertanyaannya manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Yang benar. Kita lihat jawabnya. Nah, bilangan prima yang kurang dari 11 tadi sudah kita sebutkan 2. Berarti 1 benar atau tidak? Salah. Kalau 2? Iya benar, karena 2 bilangan prima. Nah, ini lambang bukan anggota. 5 bukan anggota C, benar tidak? Salah, harusnya 5 itu anggota bilangan prima. 9 bukan bilangan C, bukan anggota dari C.
benar. 7 anggota dari C, betul. 11 bukan anggota dari C, benar. Ya. Jadi kita sebutkan anggota dari ini, kemudian ini lambang bukan anggota, bukan elemen. Jadi intinya anggota itu berarti yang ada di dalam himpunan tersebut. Kalau dia berupa bilangan notasi pembentuk himpunan seperti ini, bisa kalian tuliskan dulu menjadi mendaftar anggotanya biar lebih mudah. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah banyaknya anggota. Banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan N kecil A. Banyaknya anggota himpunan A berarti N kecil A. Contohnya, tentukan banyaknya anggota masing-masing himpunan berikut. Himpunan T, berapa anggotanya? Ya, yang ada di dalam ini 1, 2, 3, 4. Banyaknya anggota T ada 4. Banyaknya huruf vokal dalam abjad. Apa saja vokal dalam abjad? A, I, U, E, O. Berarti ada 5. Kemudian himpunan huruf G ada berapa? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 16. Berarti ada? Betul, ada 17. Jadi banyaknya anggota G ada 17. Kemudian M, P sedemikian hingga P kurang dari 15. P bilangan prima. Bilangan prima yang kurang dari 15 berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berarti ada 6. Yang terakhir H, 1, 2, 3. Berapa NH? 3. Itu ya, itu banyaknya anggota himpunan. Gampang, bisa dipahami, Bu Najwa yakin. Berikutnya adalah tentang himpunan kosong. Lambang himpunan kosong itu kurung kurawal yang tidak ada apa-apanya di dalamnya. Ini lambang himpunan kosong. Atau lingkaran yang disilang sret. Nah, ini atau seperti ini. Tidak boleh ini tidak taruh di dalam sini, tidak boleh. Tapi ini atau ini. Kurung kurawal atau yang seperti ini, itu lambang himpunan kosong. Manakah himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong? A sama dengan kurung kurawal. Jawabnya ada di sini. A himpunan kosong, berarti banyaknya anggota A ya 0. Karena tidak punya anggota sama sekali. B, himpunan kosong, maka NB-nya ya 0. Kalau C, bukan himpunan kosong, ada anggotanya. Berapa anggotanya dari C? Himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Ya, jadi ada, yaitu NC-nya adalah 1. Nah, banyaknya anggota C itu 1. Contoh yang kedua, manakah yang merupakan himpunan kosong di bawah ini? Bilangan di antara 2 dan 3. Ada enggak bilangan di antara 2 dan 3? Bilangan apa dulu? X sama dengan, A sama dengan X sedemikian hingga X di antara 2 dan 3. X anggota bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di antara 2 dan 3 ada enggak? Kemudian bilangan prima di antara 24 dan 28 ada enggak? Kita sebutkan. Kita lihat. Himpunan kosong sama dengan himpunan B-nya. Yang B yang kosong. Bilangan prima antara 24 dan 28 itu tidak ada. Maka himpunan B adalah himpunan kosong. Sebelum masuk pada himpunan bagian, kita ulangi dulu tentang yang D dan A. Kalau yang D dan A kira-kira ada enggak bilangan bulat antara 2 dan 3? Ini ada sama dengannya, berarti 3-nya ikut. Maka NA
itu adalah 1. Ya. Ini juga begitu. Di antara 2 dan 3 banyak sekali ada angka pecahan di sini. 2,5, 2/4, 3/4 baru ketemu 3. Karena tidak dijelaskan bilangannya bilangan apa. Jadi yang benar-benar kosong, himpunan kosong adalah yang B. Di antara 24 dan 28 yang merupakan prima itu tidak ada. Maka himpunan B adalah himpunan kosong. Himpunan bagian sekarang. Himpunan bagian adalah suatu himpunan A adalah himpunan bagian suatu atau subset dari B bila A termuat di dalam B. Himpunan A dan B boleh merupakan himpunan yang sama. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, himpunan A ada di dalam himpunan B atau boleh sama. A dan B sama maka nanti lingkarannya jadi 1. Ya. Lambang himpunan bagian itu seperti ini, seperti huruf C tapi dipanjangkan. Itu lambang himpunan bagian. Contoh, ada himpunan A anggotanya 1 sampai 9. Himpunan B yang anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan C 0, 11, 15, 26. Maka B itu himpunan bagian dari A. Coba dilihat. 2, 3, 5, 7 semuanya ada di A. 2, 3, 5, 7. Maka B himpunan bagian dari A. Kalau C apakah himpunan bagian dari A? Kita lihat 0 tidak ada di sini. 11 juga tidak ada di A. 15 juga tidak ada di A. 26 juga tidak ada di A. Jadi C bukan himpunan bagian dari A. Bisa difahami definisi himpunan bagian ya. Nah, sekarang menentukan banyaknya himpunan bagian. Kita lanjutkan yang berikutnya. Banyaknya himpunan bagian. Untuk semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. Dengan N merupakan banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Contoh, A anggotanya 1, 3, 5. Berapa banyaknya himpunan bagian dari A? Sebutkan, ada berapa? Kita cari dulu NA-nya. Banyaknya anggota dari A ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, 2, N-nya adalah 3, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi himpunan bagian dari A itu sebanyak 8. Apa saja 8 itu? 1, 3, 5, 1, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 3, 5, dan himpunan kosong. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau menentukan rumus menghitung banyaknya himpunan bagian itu dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, dengan N-nya adalah banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah hubungan antar himpunan. Hubungan dari 2 himpunan saling lepas itu yang pertama atau saling asing. Yang kedua irisan. Jadi irisan 2 himpunan. Yang ketiga himpunan yang sama. Himpunan yang sama persis. Yang keempat himpunan bagian. Bisa kita gambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Nah, himpunan saling asing atau saling lepas berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada kaitannya. Yang kedua irisan. Himpunan yang saling beririsan, 2 himpunan beririsan. Nah, seperti ini beririsan itu. Yang ketiga himpunan yang sama. Ada 2 himpunan. Nah, sama persis itu himpunan yang sama. Yang keempat himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ada di dalamnya. Itu ya. Jadi ada 4 bagian. Ini definisinya himpunan saling lepas, himpunan irisan,
kemudian himpunan yang sama, dan yang terakhir himpunan bagian. Bisa dipahami, bisa diperhatikan, dan kemudian diringkas, ditulis, dicatat di buku catatan. Sampai di sini anak-anak, kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Bunda akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.